Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, adik-adik, anak kami, warga rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis yang dirahmati Allah, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita bisa hadir dalam sholat berjamaah, sholat isya berjamaah dan tarawih berjamaah insyaallah pada malam hari ini. Dan kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan dari yang malam kemarin, yaitu tentang qalbun salim, hati yang sehat. Untuk malam hari ini adalah qalbun marid, hati yang berpenyakit. Jadi judul kita pada malam hari ini adalah hati yang berpenyakit, qalbun marid. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu banyak bersarang penyakit. Ada penyakit. Kalau mereka tidak mau sembuhkan penyakit-penyakit mereka itu, fazadahumullahu marada, maka Allah akan tambah-tambah penyakit dalam hati mereka. Jadi kalau hati sudah berpenyakit ini, nah disinilah ya, manusia ini akan nampak tabiat-tabiat buruk dalam dirinya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh manusia, perbuatan yang terlahir dari seorang manusia itu tergantung kepada hatinya ini, keadaan hati. Maka hadis Rasulullah SAW mengatakan, baginda Rasul, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kullu, apabila yang segumpal itu dia baik, maka baiklah seluruh jasad manusia ini. Lidahnya akan baik, tidak mau menyakiti orang, tidak bergunjing. Matanya akan baik, hidungnya, telinganya akan mendengar yang baik-baik, tangannya, kakinya. Itu semuanya adalah terjemahan daripada keadaan hati. Mudghah tadi itu. Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila dia sakit, dia fasad, dia rusak, dia tidak baik, maka rusaklah seluruh tubuh ini. Tangannya rusak, matanya tidak suka melihat kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, lisannya rusak, akan bicara menyakiti orang, bergunjing, ya. Begitu juga telinganya, suka mendengarkan hal-hal yang maksiat, tidak suka mendengarkan ayat Allah, suka mendengarkan lagu-lagu yang mungkin melengahkan. Begitu juga tangan, kaki melangkah, tidak suka ke masjid, tidak suka ke majlis ta'lim. Rusak. Mengapa? Karena hatinya rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah yang segumpal daging itu adalah hati, qalbu.
Nah, jadi kalau hati ini berpenyakit, maka berpenyakitlah jasadiah manusia ini dalam akhlaknya, dalam suluknya. Jadi, kalau kita ingin memperbaiki seorang manusia itu, perbaiki hatinya. Maka perlu membersihkan hati, menyehatkan hati. Karena kalau kita tidak sehatkan, maka dia akan berpenyakit. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apa yang menyebabkan hati kita ini berpenyakit? Maksiat-maksiat, dosa-dosa. Semakin kita terbiasa dengan dosa-dosa, mungkin biasa karena dosa kecil dan sebagainya, sehingga tidak ada risih lagi hati ini melakukan dosa-dosa, sehingga terlakukan dosa besar. Apalagi kalau sudah sering melakukan dosa besar, dosa kecil tidak terasa dosa lagi. Dan melakukan dosa-dosa besar itu sudah biasa saja. Jadi sudah sangat berbahaya. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, hatinya selalu dibersihkan, suci, sedikit saja melakukan kesalahan, sedikit saja dosa yang dia buat, rasanya gelisahnya bukan main. Sama ibaratnya seperti ini ruangan kita. Kalau ruangan ini bersih, tak ada sampah sedikit pun, nyaman lihatnya. Ketika ada satu sampah saja, menggelisahkan kita. Tidak enak, tidak nyaman rasanya. Tapi kalau sudah banyak sampah-sampah, maka kadang-kadang kita taruh aja sampah lagi di situ. Ketika orang bertanya, ngapa lempar sampah? Sudah banyak kawatnya di situ. Nah, udah biasa aja. Dan hati sudah tidak risau lagi. Begitu juga dengan orang yang hatinya sudah rusak, hatinya sudah berpenyakit. Sudah banyak orang tersakiti oleh lidahnya, sudah banyak orang tersakiti oleh pandangan matanya, tapi dia tidak merasakan kalau itu adalah dosa. Kenapa? Karena hatinya sudah penuh dengan penyakit. Oleh sebab itu perlu kita obati hati ini. Penyakit hati ini banyak. Di antara penyakit hati itu adalah sum'ah. Nggak ada itu di rumah sakit dokter penyakit sum'ah, kan nggak ada. Ya. Apa sum'ah itu? Itu penyakit hati. Ada lagi ujub. Ada lagi riya. Ada lagi hakat. Ya. Hasad. Banyak. Imam Al-Ghazali ya, mengarang dalam kitabnya itu Ihya Ulumuddin, di situ amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Ya. Banyak. Nah, di antaranya itu. Apa yang dikatakan dengan ujub? Ujub ini adalah penyakit hati yang selalu bangga terhadap dirinya, bangga terhadap apa yang telah dia buat. Nah, kita memang tidak bisa menuduh orang, tapi gejalanya nampak karena keadaan hati itu terterjemahkan dari perbuatan-perbuatannya. Biasanya ciri-cirinya begini: semenjak aku tidak jadi pengurus lagi, kacau sekarang. Nah, itu salah satu ujub. Nah, si anu itu kalau nggak kena saya itu nggak jadi orangnya itu. Jadi itu tanda orang itu ujub. Ya. Nah, semenjak saya tidak mengurus masjid ini lagi, kacau masjid ini. Atau masjid ini maju nih karena saya. Kalau nggak karena saya nih, nah, itu ciri-cirinya. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ujub seperti ini. Kalau sum'ah, suka mendengar pujian orang. Kalau dia beramal, dipuji orang, semakin semangat dia. Tapi ketika dia berbuat, mengerjakan sesuatu, tak dipuji orang, kemudian dia ngambek. Dia merasa orang tidak berterima kasih dan sebagainya. Itu sum'ah. Suka mendengar-dengar orang memuji. Ada lagi riya. Riya ini adalah suka dilihat perbuatannya itu. Dan menampak-nampakkan kalau ada orang ya, semangat, rajin ya, dan dia ingin dipuji dan dia ingin dilihat oleh orang.
Ketika tidak ada orang melihat, maka dia malas-malasan. Nah, ini namanya riya. Jadi kita terlaku seperti itu. Kalau dekat orang ramai, khusyuk kali nampaknya. Tapi kalau sholat sendiri, kayak coto ayam aja. Itu contohnya. Karena ada orang yang melihat. Atau kalau berinfak, kalau orang melihat, baru keluar duit yang merah tuh, atau yang hijau. Tapi kalau nggak ada orang, jauh-jauh aja orang lihat, mungkin yang lusuh, yang 2000 itu. Itu namanya apa? Riya. Ada penyakit hati lagi nama itu hakat. Ini bisa disembuhkan semua ini kalau kita mau menyembuhkannya. Tidak usah dibawa ke rumah sakit, nggak ada itu dokternya. Ya. Dokternya itu Al-Quran, zikir, ya. Berguru pada orang yang bisa mentazkiyatun nufus, membersihkan hati kita, mengobati hati kita. Nah, kalau penyakit yang namanya hakat, ini adalah diartikan biasanya dengki. Hakat. Tapi dengki di sini adalah hatinya ini, ya, tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Bergembira dengan orang apabila orang itu dapat kemalangan, dan sedih dia kalau orang dapat keberuntungan. Orang dapat nikmat, gelisah hati. Orang dapat kemalangan, orang dapat kerugian, ya, orang mungkin dipecat dari kerjaannya, senang hatinya. Nganggur orang, senang hatinya. Ya. Tetangga dapat menantu, sakit di sini. Ya kan? Itu penyakit hati, hakat. Ya. Yang lebih parah itu yang disebut dengan hasad. Hasad itu adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Ya, sebagaimana telah pernah kita sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, Iyyaka wal hasad. Hati-hati kamu terhadap penyakit yang bernama hasad. Li'annal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hataba. Karena hasad itu akan memakan amal-amal kebaikan kamu seperti api memakan kayu-kayu bakar yang kering. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ini yang disebut dengan amradul qulub, penyakit hati. Hasad ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena hasad ini berbeda dengan hakat. Kalau hakat dia sebenarnya hakat yang namanya dengki itu didefinisikan oleh ulama kita, iradatu izalatin nikmah minal ghairi. Keinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Jadi hati kita ini menginginkan nikmat hilang dari orang lain. Itu dia dengki itu. Kalau dia masih di dalam saja, tidak tergambarkan keluar, itu disebut dengan hakat. Tapi kedengkian, keinginan hilang nikmat dari orang lain sudah berbentuk tindakan perbuatan kita, entah wajah kita, entah kata-kata kita, entah pandangan mata kita yang sudah berubah kepada orang itu, maka itu sudah termasuk ke dalam hasad. Ini yang paling berbahaya karena sudah menyakiti banyak hati orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, iyyaka wal hasad, hati-hati kamu terhadap penyakit hati yang bernama hasad, li'annal hasada, karena sesungguhnya penyakit yang bernama hasad ini ya'kulul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan amal kita, kama ya'kulun narul hataba, seperti api memakan kayu-kayu bakar yang kering. Inilah hati yang kedua, ya, setelah qalbun salim, hati yang sehat. Hati yang sehat ini biasanya selalu kasihan kepada orang lain. Ada orang kemalangan, dia sayang, kasihan sama orang itu. Ada orang tersesat, sayang dia sama orang itu, sehingga dia ingin menyelamatkan orang itu. Tapi kalau hati yang sakit ini selalu benci, tidak suka kepada orang, ya, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit hati ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan hati yang salim, hati yang sehat, yang selalu penuh dengan cinta, menyayangi, jangankan kepada manusia,
makhluk-makhluk binatang Allah pun kita sayangi, tumbuh-tumbuhan kita sayangi. Itulah hati yang salim. Kalau umat Islam memiliki hati seperti ini semua, insya Allah akan menjadi rahmatan lil alamin. Karena seorang muslim itu, ya, al muslimu man salima akhi min yadihi wa lisanihi. Yang disebut orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dibuatnya dari lisannya dan juga dari tangannya, dari perbuatannya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit-penyakit hati yang buruk ini, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita qalbun salim, hati yang sehat. Demikianlah pengajian kita, kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah setelah ini kita sholat tarawih lagi. Mohon maaf, aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.